Selamat jumpa dan sesuai janji nih, up video pendapat saya setelah membaca manga One Piece chapter 1004. Langsung saja ya. Ya, manga One Piece chapter 1004 yang berjudul Kibidango dengan cover Chopper yang membagi permen Rumble Ball kepada teman-temannya yaitu Monyet dan Tubai. Lanjut ke cerita, diceritakan Speed, seorang gifter yang akhirnya menjadi teman dari Otama, membagikan kue dango ke pasukan gifter yang terluka. Speed bilang kue dango ini buatan Queen untuk pasukan gifter agar cepat pulih. Tapi Speed yang sudah menjadi teman Otama, tentu kue dango tersebut dari kekuatan buah iblis Otama untuk menjinakkan semua pasukan gifter Kaido. Ya, ternyata sebelum sampai di Pulau Onigashima, Otama yang ternyata dapat sampai ke Pulau Onigashima dengan menaiki kapal Speed. Dan selama perjalanan dia membuat Kibidango dan dia berharap Wano tanpa Kaido dan Orochi dengan Momonosuke menjadi shogun agar tidak ada kelaparan lagi yang terjadi di Wano. Sungguh keren impianmu, nak. Dan ternyata selain Speed ada juga Gazelman dan Daifugo yang ikut di kapal dan tentunya membagikan Kibidango ke semua pasukan gifter Kaido. Wah, ini kalau Otama memiliki kekuatan seperti Big Mom, mungkin label bajak laut binatang buas akan jatuh ke tangan Otama ya. Oke, kembali ke cerita dan panel berganti ke pertarungan Franky Shogun melawan Tobiropo Sasaki. Meski General Cannon tak dapat berhasil menembus kulit keras dari Triceratops Sasaki, namun Franky Shogun bukanlah sekedar robot kaleng-kaleng. Ya, dia menghentikan serudukan Sasaki dan membantingnya dengan mantap. Namun Franky Shogun yang akan melakukan serangan lanjutan dihentikan oleh pasukan gifter agar tidak bisa bergerak dan menerima serudukan Sasaki selanjutnya. Wah, keroyokan nih. Namun ternyata di sisi lain Nami, Usopp, dan Otama tiba-tiba diperlihatkan dikejar pasukan gifter yang terlihat cukup banyak. Dan Franky pun kaget. Namun ternyata pasukan gifter tersebut sudah ada di pihak Otama berkat Kibidango. Berkat keterkejutan itu, Franky bisa meloloskan diri dan menghindar dari serudukan Sasaki. Dan tentu saja Otama, Nami, dan Usopp yang membawa pasukan gifter siap mengeroyok Sasaki dan pasukannya. Tapi Usopp berhasil menembakkan Kibidango masuk ke pasukan gifter bawahan Sasaki nih. Haha, gantian nih siapa yang akhirnya dikeroyok. Kalau ini nggak ada curang ya, namanya juga bajak laut. Tetapi ternyata di belakang pasukan gifter yang mengikuti Otama, ada Ulti dan Page One yang mengejar mereka. Ulti yang memperingatkan Sasaki bahwa entah bagaimana pasukan gifter tersebut berkhianat. Dan Ulti pun mencoba melompat dan menyerang Nami, Usopp, dan Otama. Namun dihentikan dengan sambaran petir dari Nami. Thunder Lance Tempo. Namun di sini Nami berpikir bahwa serangan petir tersebut kurang kuat. Apakah Nami masih menunggu Zeus ya? Dan Sasaki yang teralihkan karena pasukannya ikut berkhianat diserang Franky Shogun dengan serangan pedang Franken F/Victory yang akhirnya berhasil melukai kulit keras Triceratops Sasaki. Dan dari serangan Franky Shogun tersebut mengingatkan saya akan serangan pedang dari anime Voltus F. Oke, lanjut ke cerita dan panel pun berganti lagi di mana Sanji berhasil ditangkap lagi oleh Black Maria setelah sebelumnya menghabisi pasukan Black Maria. Tapi tentu saja cuma menyerang pasukan yang cowok ya. Black Maria mengatakan kepada Sanji agar memanggil Robin untuk datang dengan menyiarkan suara Sanji ke seluruh bangunan dengan kekuatan pasukan yang memakai kertas bergambar mata seperti Bohuang. Sepertinya kekuatan yang bertipe seperti Bohuang juga dimiliki oleh beberapa pasukan Kaido lainnya ya. Namun berpikir bahwa Robin bisa gampang ditangkap, Sanji mengatakan bahwa jangan berani meremehkan Nico Robin. Di sini Sanji terlihat cuma beban ya. Tapi jika kita melihat ke belakang seperti Arc Skype dan Arc Enies Lobby, kita perlu menyorot bagaimana pergerakan Sanji setelahnya dalam mendukung pertarungan ini ya. Mungkin akan diperlihatkan beberapa kejutan dari Sanji. Oke, lanjut. Dan panel berganti lagi di mana Bohuang memberitahu kepada King bahwa dia menemukan Akazaya 9. Namun kelihatannya King masih sibuk menghadapi Margo. Mungkin. Namun Black Maria menanggapi bahwa biar dia yang menangani Akazaya karena lantai 2 kuil harta di mana Akazaya berada masih terhubung dengan tempat Black Maria berada.
Namun Bohuang memperingatkan bahwa orang di lantai 2 kuil harta ada 10 orang dengan satu orang yang masih siluet dan cerita One Piece chapter 1004 berakhir. Ya, kemarin bentuk hybrid Kaido yang siluet, sekarang orang ke-10 dari Akasaya yang ditampilkan siluet juga. Dan berbicara mengenai orang ke-10 Akasaya ini, banyak teori bertebaran mengenai siapa orang ke-10 tersebut. Ada yang menyebut Toki yang datang dari masa lalu ada Hiyori karena ada siluet tetesan air mata, dikira air mata mungkin. Terus ada yang mengatakan Good Angel nih, karena ada siluet telinga panjang mungkin ya. Padahal soal telinga panjang ada ketua Oniwa Bansu Fukurokuju yang selama pertarungan dia tiba-tiba menghilang. Namun siapapun itu belajar dari siluet Iso, orang ke-10 sepertinya masih termasuk karakter di arc Wano ini ya. Ya tentu saja lah ya. Tapi dari itu semua kita tunggu saja di chapter berikutnya siapakah siluet tersebut ya. Dan bagi kalian yang memiliki pendapat yang berbeda, tolong tulis komentar di bawah ini ya. Dan terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!